Halo, selamat pagi semua. Bersyukur Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk bersekolah tatap muka dan bisa mendengarkan devosi untuk pagi ini. Ya, sebelum kita mendengarkan devosi, kita akan berdoa. Mari semua tutup mata, lipat tangan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami pada pagi ini bisa melakukan aktivitas kami di sekolah dan bisa mendengarkan devosi. Bapa yang di surga, kiranya Engkau memberkati kami, pikiran dan konsentrasi kami, sehingga firman Tuhan bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, di dalam modul itu sudah diberikan kepada kalian bahwa topik pada devosi kali ini adalah laki-laki sebagai kepala memimpin dalam iman. Ya, silakan ambil Alkitab kalian dan buka 1 Korintus 14 ayat 34 sampai 35 dan 11 ayat 8 sampai 12. Bapak beri 10 detik mulai dari sekarang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, baik. Kita bacakan 1 Korintus 14 ayat 34 sampai 35. Sama seperti dalam semua jemaat, orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Sekarang 1 Korintus 11 ayat 8 sampai 12. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Nah, anak-anak, demikian pembacaan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, pada masa itu ada banyak sekali orang-orang yang mengaku dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga berbicara di tengah-tengah jemaat, memberitakan firman Tuhan dengan cara menggunakan bahasa roh, dan mereka mengklaim diri mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Namun pada saat itu Rasul Paulus menyadari bahwa mereka berbohong. Mereka berbohong sehingga perempuan-perempuan pada masa itu juga ada yang berbohong menggunakan alih-alih dia dipimpin oleh Roh Kudus sehingga bisa mengucapkan kata-kata bahasa roh. Tetapi karena kejadian itu Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak boleh lagi perempuan sembarangan memimpin jemaat. Jadi harus dikembalikan pada perannya masing-masing seperti yang dikatakan pada 1 Korintus ini. Nah, bagaimana dengan di sekolah? Mungkin kalian bertanya-tanya, ada ketua kelas seperti perempuan yang memimpin kelas. Nah, bagaimana dengan itu, Pak? Nah, begini anak-anak. Dalam kehidupan kita saat ini, ada yang disebut sebagai bos dan leader. Nah, kita mengupayakan leader seperti yang ada pada gambar di bawah. Seperti yang kalian lihat pada layar. Bukan seperti bos yang menjadi parasit, menyuruh-nyuruh anak buahnya itu untuk mendorong, mengerjakan semua pekerjaannya, tetapi dia cuma ongkang-ongkang kaki. Tetapi sebagai leader atau ketua itu harus menjadi contoh bagi teman-temannya semua. Begitu juga dengan di dalam kelas. Kamu laki-laki harus mengambil peran yang penting, yang menjadi contoh bagi adik-adik kelasmu atau bagi teman-teman perempuanmu atau teman-temanmu yang lain di dalam kelas.
Perempuan juga boleh menjadi ketua, tetapi ingat, bukan sebagai seorang bos yang harus menyuruh-nyuruh teman-teman, tetapi menjadi panutan atau pemimpin yang bisa menjadi contoh bagi teman-temannya. Begitu ya anak-anak. Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya kamu mengerti dan kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagimu pada pagi ini. Itu saja, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu, terima kasih untuk firman yang telah Engkau berikan. Kiranya kegiatan yang akan kami lakukan pada hari ini, kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Kepadamu Tuhan kami berserah dan bersyukur. Amin. Selamat pagi semua. Shalom.